Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wa ja'ala syahra Ramadan syahrul khairat wal barakat wat ta'at wa syahrus siyam wal qiyam wal ni'am. Bapak Ibu jemaah taklim yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 17 ibadah di bulan Ramadan, 17 hari. Malam ini kita berada di malam yang ke-18. Kalau kemarin-kemarin kita sudah banyak memperoleh penjelasan berkaitan dengan ibadah puasa yang ditinjau dari segi berbagai macam aspeknya, maka malam ini saya akan menyampaikan ceramah berkaitan dengan Al-Quran. Karena mungkin faktor lupa atau masih sering juga ada yang bertanya, Ustaz, sebenarnya turunnya Al-Quran itu kapan? Penceramah-penceramah mengatakan Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis Rasul, malam Lailatul Qadar itu jatuhnya 10 malam terakhir spesial di hari-hari ganjil. Tapi peringatan nuzulul Quran itu dilaksanakan pada malam 17 Ramadan. Sedangkan nuzulul Quran itu peringatan nuzulul Quran artinya adalah peringatan turunnya Al-Quran. Tentu semua ada dasarnya. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Abbas atau yang sering kita kenal dengan istilah Ibnu Abbas. Nama panggilannya adalah Ibnu Abbas. Sahabat Rasul yang mendapatkan banyak gelar karena keilmuannya tentang Al-Quran. Satu di antaranya beliau dapat gelar Turjamul Quran. Sahabat yang paling jago memahami Al-Quran. Beliau juga dapat gelar Bahruddin, lautan ilmu, karena begitu luasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga beliau menjadi rujukan para mufassirin, para ahli tafsir yang muktabar itu untuk berbicara tentang Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, Al-Quran itu turun dengan 2 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara utuh, yang sekarang kita pahami 30 juz itu, jumlah terwahidatan dalam satu jumlah yang utuh, itu dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah atau yang dikenal dengan langit dunia. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi yang turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran yang secara utuh 30 juz itu. Kemudian yang kedua, Al-Quran yang turun pada malam 17 Ramadan itu adalah 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq atau orang biasa menyebut surah Iqra, sebagai penanda Rasulullah SAW. Setelah Al-Quran turun secara utuh yang disimpan di Baitul Izzah itu, kemudian atas perintah Allah kepada malaikat Jibril untuk diturunkan, disampaikan kepada Muhammad secara berangsur-angsur
wal jam'an. Sekiranya kalian semua beriman kepada Allah dan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan. Yaumul taqal jam'an, hari Furqan itu adalah hari bertemunya dua pasukan. Dalam tafsir atau bari dikatakan yang dimaksud dengan dua pasukan itu adalah pasukan kaum muslimin berhadapan dengan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Dan perang Badar itu para sejarawan, para ahli sejarah dalam hadis-hadis yang mutabar disepakati bahwa terjadinya perang Badar itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Jadi tidak ada pertentangan. Yang dimaksud turun Al-Quran malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran yang utuh 30 juz, kemudian secara berangsur-angsur, dan 5 ayat pertama yang turun itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Sehingga peringatan nuzulul Quran itu didasarkan kepada 5 ayat yang pertama turun di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kalau ceramah di mana-mana selalu pakai stopwatch untuk mengukur ceramah saya ini sudah berapa lama. Alhamdulillah sejarahnya sudah 7 menit 23 detik. Tambahlah 3 menit, tidak sampai ke 10. Al-Quran yang sudah ada di tengah-tengah kita ini, fungsinya di antara banyak fungsi itu yang ingin saya sampaikan ke satu. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan sekaligus penjelasan atas petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber utama undang-undang kehidupan manusia, sebagai referensi peraturan, yang peraturan itu adalah merupakan peraturan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran merupakan peraturan yang mutlak dari Allah, berarti tidak ada satupun makhluk yang kuasa bisa mengacak-acak Al-Quran. Termasuk para pemikir, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang hebat. Maka hebat apapun dia tidak akan pernah bisa membuat sesuatu yang sebisa dalam Al-Quran atau berupaya untuk mengamandemen Al-Quran sebagaimana amandemen Undang-Undang Dasar 45. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran kepada Allah dan kami pula yang akan memeliharanya. Kesimpulannya sudah jemaah yang dimuliakan Allah. Mari kita memperoleh sesuatu atau kemanfaatan yang banyak dari Al-Quran. Apa? Yang pertama, Al-Quran itu salah satu yang bisa memberikan syafaat, salah satu yang bisa memberikan pertolongan ketika seseorang belum mencari siapa yang bisa menolong ketika dia meninggal nanti. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang bisa mengamalkan secara maksimal Al-Quran, orang yang paham tentang Al-Quran, orang yang bisa membaca Al-Quran, orang yang senang kalau mendengarkan bacaan Al-Quran. Kenapa? Jangan sampai telinga kita ini lebih asik kalau yang didengarkan itu lagu-lagu Korea, lagu India. Begitu yang didengarkan tilawah Al-Quran sehingga jadi tutup telinganya. Lebih senang kalau sistem yang keluar itu adalah lagu-lagu yang menggeletar dan dangdut. Begitu yang keluar di sana adalah ayat-ayat Al-Quran, kemudian dibatasi adanya.
Padahal sahabat-sahabat Al-Quran termasuk di antaranya adalah orang yang senang kalau mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena itu, Al-Quran di tilawah Al-Quran. Kita hiasi setiap rumah-rumah kita itu dengan banyak-banyak dilantunkan ayat suci Al-Quran. Karena hiasan Al-Quran yang terbaik menurut pandangan Rasulullah bukanlah wallpaper yang menempel di sekeliling kita, bukanlah warna cat yang berwarna-warni biru dan sebagainya, tetapi yang terbaik atau yang terindah yang ada di rumah kita itu adalah setiap lantunan ayat suci Al-Quran. Demikian 11 menit 28 detik. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.